Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Louis Makluf dari Teknik Informatika 2017 ingin menerangkan tentang kewirausahaan dan inovasi dengan judul pemodelan bisnis startup. Nah, pertama kita harus mengerti prinsip-prinsipnya dari penciptaan nilai konsumen. Nah, menurut Schoerman 2012, prinsipnya ketika tawar nilai dari perusahaan bertemu dengan nilai yang diharapkan oleh konsumen, di sanalah akan terjadi transaksi. Pertemuan kedua nilai ini disebut dengan nilai kompromi, atau dalam bahasa Inggris itu compromised value, atau nilai convergent. Nah, bisnis eksis zaman ini selalu memiliki pola yang sama. Mereka menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dari nilai konsumen menurut Schoerman ya. Selanjutnya, bisnis startup. Nah, kita mulai dari yang paling bawah dulu ya. Pengertian. Nah, ini pengertian bisnis startup. Startup itu adalah fase awal dari sebuah siklus bisnis. Fase yang perlu mendapat perlakuan yang berbeda dari fase bisnis mapan. Yaitu di startup memiliki kerentanan dan risiko yang besar. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyebab kegagalan sama bisnis startup itu dikatakan tumbuh itu seperti apa. Nah, kita mulai dari yang bagus dulu. Jadi yang yang dikatakan tumbuh ya. Pertama, kapan bisnis startup itu dikatakan tumbuh? Menurut Steve Blank, ada dua fase pertumbuhan bisnis startup, yaitu fase iterasi dan eksekusi. Nah, fase iterasi adalah fase untuk melakukan 36 modul pembelajaran kewirausahaan dan inovasi validasi kelayakan bisnis kita. Diawali dengan proses pencarian konsumen, mencocokkan ide bisnis kita dengan kebutuhan konsumen. Kemudian, ide yang ditindaklanjuti dengan pembuatan semacam prototipe yang disebut dengan MVP, seperti pada materi yang sebelumnya, untuk diujikan kembali kepada calon konsumen. Nah, di sini kita akan membahas penyebab utama kegagalan startup. Nah, pertama adalah cara berpikir. Nah, cara berpikirnya harus dirubah agar tidak salah dalam menentukan pilihan nanti. Nah, kedua adalah kegagalan marketing. Jadi salah kita dalam pencarian konsumen. Nah, untuk ketiga adalah kepercayaan diri dan investasi yang berlebihan. Nah, ini adalah kecerobohan yang dilakukan oleh pebisnis awal biasanya. Keempat, manajemen yang tidak profesional. Nah, kalau ini dari ketetapan dari manajemen yang tidak profesional ya. Keterbatasan pengukuran, dan terakhir adalah disorientasi bisnis. Nah, di sini saya juga akan menggambarkan maksud dari fase startup. Nah, di sini ada fase iteration dan fase execution. Nah, kita menurut Blank and Dove, jadi pertama itu kita harus customer discovery. Jadi kita harus mengetahui customer kita. Selanjutnya kita validasi customer kita itu seperti apa. Nah, jika validasi masih belum tepat, kita balik lagi untuk customer discovery. Nah, terus kita juga lanjut lagi balik ke customer validation. Nah, itu adalah fase iteration. Selanjutnya, setelah kita selesai dengan fase customer validation, kita lanjut ke fase execution. Nah, di situ kita mulailah membuat customer creation sesuai dengan customer validasi tadi. Setelah customer selesai, selanjutnya kita company
building. Nah, di sini kita sudah membuat dari perusahaan tersebut. Nah, di sini ada bisnis pemodelan ya. Model bisnis diartikan sebagai pemetaan unsur, penciptaan, dan penyampaian nilai sebuah bisnis. Nah, sebuah proses yang lebih sederhana memiliki kelincahan, mempercepat pengambilan keputusan, dan tidak terkait kontak waktu yang panjang. Adapun salah satu pendekatan konsep pemodelan bisnis yang populer dan telah diuji efektivitasnya adalah pemodelan bisnis generation atau BMG oleh Outwalder dan Wigner 2010. Adapun pemetaan unsur BME dibagi dalam ke 9 aspek atau blok, yaitu konsumen, nilai yang ditawarkan, channel, hubungan, jalur pendapatan, aktivitas kunci, partner kunci, sumber daya, dan aspek biaya. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.